apa itu makharijul huruf dan apa itu sifatul huruf. Kalau sifat huruf itu salah satu dari hal tajwid dalam bacaan Al-Quran. Ya, lanjut. Kalau makhrijul huruf itu tempat keluarnya huruf. Ya. Oke, dari saudari Julia Mardaini ya. Kholik lagi jawab, Dan. Ada lagi? Ya, Kholik, silakan Kholik, Kholik. Dan. Ya, silakan. Oke, makharijul huruf itu tempat keluarnya huruf. Sedangkan sifatul huruf itu sifat yang dimiliki oleh suatu huruf. Bisa terjadi beberapa huruf yang satu makharijul namun beda sifatnya seperti zal, sa, zo. Itu kan. Saya betul tidak, Dan. Ya, baik. Itu ya dari rekan-rekan kita. Ya, itu betul. Kalau untuk makharijul huruf, makhraj, itu dia berasal dari kata kharaja. Ada yang jurusan bahasa Arab di sini? Apa arti kharaja? Keluar. Kharaja yakhruju, ukhruj. Kharaja Yakhruju. keluar. Nah, kalau makharijul huruf, tempat keluar. Tempat keluarnya huruf. Nah, kalau untuk sifat huruf itu lebih ke karakteristik dari suatu huruf. Nah, secara umum sifatul huruf itu dibagi ke dalam 18 macam tingkatan ya, itu secara umum. Tetapi secara secara umum itu dibagi ke dalam 18 tingkatan sifat huruf, tetapi setelah disederhanakan lagi, sifat huruf itu terbagi ke dalam 5 tingkatan. Nah, yang pertama ada yang namanya al-huruful qawiyah. Catat ya, kalau dirasa perlu silakan catat. Setelah disederhanakan dapat disimpulkan ke dalam 5 bentuk sifatul huruf, yang mana ungkapan ini kami kutip langsung dari kitab Ghayatul Marid fi Ilmi Tajwid pada halaman ke-153. Jadi kalau rekan-rekan yang ingin mencari referensi yang kami pakai adalah kitab Ghayatul Marid fi Ilmi Tajwid ya. Untuk ini sifatul huruf kami kutip di halaman 153. Sifatul huruf itu dibagi ke dalam 5 tingkatan atau 5 Suara musiknya besar ya, Dan. Suara musiknya terlalu besar ya. Oke, kita kurangi. Iya, Dan. Sangat sering terdengar. Dikurangi. Tunggu sebentar ya. Kitab apa tadi, Dan? Nah, kami yang menjadi referensi kita ambil di dalam kitab Ghayatul Marid fi Ilmi Tajwid. Oke, kita catat di kolom chat ya. Nama kitabnya Ghayatul Marid fi Ilmi Tajwid. Nah, itu namanya. Sudah bisa terbaca ya di kolom chat. Kitab Ghayatul Marid fi Ilmi Tajwid. Namanya. Pada halaman ke-100 karakteristik huruf ini itu dibagi ke dalam 5 tingkatan sifatnya ya setelah disederhanakan. Di antaranya yang pertama namanya al-huruful qawiyah. Artinya huruf yang berkarakteristik kuat. Itu namanya al-huruful qawiyah atau huruf yang berkarakteristik kuat. Nah, huruf-huruf yang berkarakter kuat ini itu ada 8 huruf ya. Di antaranya huruf ba, huruf ja atau jim, kemudian huruf dal, huruf
ro, huruf do, huruf zo, dan huruf qaf. Bisa dipahami kira-kira? Dicatat ya supaya paham. Bisa dat. Yang pertama ini namanya al-huruful qawiyah. Al-huruful qawiyah. Nah, al-huruful qawiyah atau huruf yang memiliki karakteristik atau sifat yang kuat. Hurufnya ada 8, huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf ro, huruf shad, huruf dot, huruf zo, dan huruf qaf. Nah, silakan catat. Tadi ulang Pak. Kita ulang ya. Yang pertama namanya al-huruful qawiyah. Al-huruful qawiyah atau huruf yang memiliki sifat kuat. Hurufnya ada 8. Pertama huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf ro, huruf so, huruf dot, huruf zo, dan huruf qaf. Sudah ya? Kita lanjut. Yang kedua, ada yang namanya al-huruful aqwa. Al-huruful aqwa, yaitu huruf yang berkarakter paling kuat. Al-huruful aqwa, huruf yang berkarakter paling kuat. Nah, huruf ini hanya ada 1, jadi mudah kita ingat. Huruf yang berkarakter paling kuat 1, yaitu huruf to. Tunggu sebentar ya, ada kendala teknis. Ya, Tak. Ini hadir. Ya, ada satu peserta yang datang ke sini. Kita lanjut ya. Apa tadi yang kedua? Al-huruful aqwa. Al-huruful aqwa ini adalah huruf yang berkarakteristik paling kuat. Huruf ini hanya ada 1 huruf, yaitu huruf to. Kemudian yang ketiga namanya al-hurufud dha'ifah. Al-hurufud dha'ifah, yaitu huruf yang berkarakter lemah. Nah, di antara huruf-hurufnya adalah huruf kaf, ain, shin, za, kho, ta, wa. Ya, itu hurufnya. Huruf yang berkarakter lemah atau disebut dengan al-hurufud dha'ifah. Cukup dicatat saja keterangan pentingnya saja ya, macam-macamnya tadi. Seperti al-huruful qawiyah, al-huruful aqwa, dan al-hurufud dha'ifah. Nanti bisa dijabarkan. Kemudian yang keempat namanya al-hurufud ad-dha'af. Al-hurufud ad-dha'af atau huruf yang berkarakter sangat lemah. Nah, huruf ini ada 4. Pertama ha, fa, ha, dan ta. Ulangi. Yang keempat ini namanya al-hurufud al-hurufud ad-dha'af. Hurufnya ada 4. Huruf ha, fa, ha, dan ta. Musiknya masih terdengar ini ya, kencang. Ya, terdengar. Kurangi tak? Bagaimana suaranya, bisa terdengar jelas? Sudah, Apakah Tak. musiknya masih dominan?
Jelas rekan-rekan? Dikit lagi tak? Gimana? Dikit lagi tak? Perlu dikurangi lagi musiknya? Ya, kurangin dikit lagi tak? Ya, kurangi kah? Bagaimana masih? Sudah tak? Kalau udah Cukup pakai ya? musik bisa tak, Tat? Bagaimana? Nggak pakai musik, Tat. Soalnya suara Ustaz sama musik tuh kadang putus-putus, Tat. Oke. Matikan saja. Ya, baik. Ah, itu. Bagaimana suaranya terdengar jelas? Dengar, Tat, dengar. Ya. Tat, Kita dengar. lanjut ya. Tadi baru 4, kemudian masuk lagi ke tingkatan yang kelima, yaitu al-huruful mutawassithah. Al-huruful mutawassithah atau huruf yang berkarakter atau bersifat sedang. Ini namanya al-huruful mutawassithah. Nah, silakan dicatat. Nah, untuk huruf yang berkarakter sedang ini itu terbagi ke dalam 5 huruf, yaitu hamzah, ghin, lam, mim, dan nun. Nah, kita ulangi ya supaya jelas. Untuk al-huruful mutawassithah ini, itu ada 5 huruf, di antaranya hamzah, ghin, lam, mim, dan nun. Itu ya, 5 pembagiannya untuk sifat huruf yang telah disederhanakan. Tadi sudah dijelaskan untuk keseluruhannya itu ada 18. Itu yang lebih rincinya. Ada 18, tapi setelah disederhanakan lagi, itu ada 5 karakter huruf. Di antaranya ada yang berkarakter kuat, ada yang berkarakter sangat kuat, ada yang berkarakter lemah, ada yang berkarakter sangat lemah, dan ada yang berkarakter sedang. Itulah pembagian dari sifatul huruf. Kira-kira sampai di sini paham? Atau kita coba praktek ya untuk bagaimana sih untuk mengucapkan huruf-huruf ini sesuai dengan sifatnya tadi. Ada yang mau mencoba? Atau selama ini ada yang kesulitan? Ustaz, saya kesulitan di dalam mengucapkan huruf ini misalnya. Sehingga pada kesempatan ini kita sharing, kita coba untuk bersama-sama dalam belajar. Di sini jangan anggap saya sebagai guru rekan-rekan, bukan. Tetapi anggap saya sebagai teman rekan-rekan semua dalam sharing materi-materi ini. Jadi jangan anggap saya sebagai guru ya, karena saya juga masih merasa belum pantas, tetapi anggap saja saya sebagai teman rekan-rekan dalam belajar. Nah, kita belajar sama-sama di sini, seperti itu. Ada yang mau praktek? Silakan. Atau ada yang mau menyampaikan kesulitannya di dalam mengucapkan huruf-huruf ini? Silakan. Nanti kita coba cari solusinya sama-sama. Nah, Saya tak. ya silakan. Di sini ya, saya ingin. Ya, Ustaz. Ya, di sini saya ingin bertanya, tak. Ya, saya ingin mencoba, kan, tak. Setiap saya baca Quran itu. Coba bertanya ini. Ya, mencoba sebenarnya. Ya, silakan. Ada saya di satu huruf itu, tak, yang mana tadi? Huruf yang apa? di luar kita yang ini, tak, ada yang syah. Itu sulit kali, tak, membedakannya, tak. Ada syah, shin, itulah pokoknya yang 3 itu, tak. Banyak makan gubi itu maka sulit. Iya, itulah. Saudara Rocky Ramandani ini kesulitan di dalam membedakan atau di dalam menyebutkan huruf-huruf yang hampir sama ya. Ada Ya, hampir sama. Kemudian pakai mic saja. Huruf sa, sya, Nah, itu syah, sa, syah, so. Ya. syah. Ya, Nah, tak. sebenarnya kita cukup membedakannya saja ya. Yang pertama,
huruf yang seperti apa namanya itu ya? Perahu. Nah, terus ada 3 titiknya. Itu huruf tha. Cara pengucapannya itu tipis. Ujung lidah itu diletakkan di ujung gigi atau di antara gigi atas dan gigi bawah. Tha. Sa. Tha. Sa. Nah, tipis sekali. Nah, huruf tha ini seperti yang saya katakan tadi, ia termasuk di dalam kategori huruf al-hurufud dha'af, al-huruful adha'af tadi ya, atau huruf yang berkarakter lemah. Tha. Coba Rocky. Tha. Tha. Sa. Nah, tetapi kita harus hati-hati ya. Karena karakter huruf ini kalau sampai salah sedikit dia akan mirip seperti bunyi ta. Karena dia beda-beda tipis di sana antara ta dan sa. Nah, jadi kita harus benar-benar hati-hati di dalam menyebutnya. Sa. Tipis sekali. Sa. 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 Nah, itu dia ya. Sa. Kemudian ada huruf sa. Kalau sa ini, itu gigi dirapatkan saja. Sa. 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 Dan yang ketiga, Sa. sya. Nah, itu anginnya banyak. Itu kalau di dalam istilah tajwid itu namanya tafasyi. Keluarnya keluarnya angin dari sela-sela gigi. Tafasyi namanya ya. Sya. Coba Rocky. Sya. Sa. Sya. Sya. Ah, itu dia. Bisa ya membedakan sa, sya. Bisa? Sa. Sya. Sya. Sya tak? Sya tak? Ah, alhamdulillah. Rekan-rekan yang lain mungkin ada, silakan. Masih ada? Kalau tidak, kita lanjut saja untuk materi tentang makharijul huruf. Nah, sebelum kita lanjut, di sini kami ingin mengutip penjelasan dari Ibnu Al-Jazari di dalam Matan Al-Jazariyah. Nah, buku ini terkenal ya, Matan Al-Jazariyah. Ibnu Al-Jazari mengatakan bahwa idh wajibun alaihim muhattam qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal huruf was sifat liyalfizu biafsihil lughat, dan selanjutnya yang kami bacakan artinya. Kewajiban utama sebelum belajar membaca Al-Qur'an adalah pertama, mengetahui makharijul huruf dan sifat huruf agar dapat melafazkan dengan lughat Al-Qur'an yang fasih. Kemudian yang kedua, menguasai ilmu tajwid, mengetahui hal ihwal waqaf, dan mengerti tentang ilmu rasam usmani. Untuk yang pertama tadi harus mengetahui tentang makharijul huruf terlebih dahulu. Itu sangat penting. Nah, jikalau di dalam membaca Al-Qur'an kita belum fasih
di dalam mengucapkan huruf atau belum paham di dalam makhorijul huruf, tentu akan sangat kesulitan dalam melafazkannya gitu. Sehingga maknanya nanti juga akan berubah tanpa disadari. Nah, jadi mempelajari makhorijul huruf ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Nah, di samping untuk memperindah bacaan-bacaan Al-Quran kita. Nah, kalau makhorijul hurufnya sudah bagus, dapat dipastikan bahwa bacaannya juga bagus. Akan tetapi jika makhorijul hurufnya kacau, ya pasti bacaan Al-Qurannya juga akan kacau. Jadi seperti itu. Jadi makhorijul huruf ini sangat penting. Nah, kita masuk ke dalam makhorijul huruf. Nah, makhorijul huruf ini dibagi ke dalam 5 tempat. Pertama ada yang namanya al-jauf atau rongga mulut. Nah, catat dulu ya. Al-jauf atau rongga mulut. Yang kedua al-halq atau tenggorokan. Yang ketiga al-lisan atau lidah. Yang keempat asy-syafatain, 2 bibir. Dan yang kelima namanya al-khayshum, dari janur hidung. Nah, itu. Silakan dicatat terlebih dahulu. Al-jauf, al-halq, al-lisan, asy-syafatain, dan al-khayshum. Sudah? Yang 2 bibir tadi apa Ustaz? 2 bibir nih? Asy-syafatain. Saya ulang ya supaya jelas. Pertama al-jauf, rongga mulut. Kedua al-halq atau tenggorokan. Yang ketiga al-lisan atau lidah. Yang keempat asy-syafatain, 2 bibir. Dan yang kelima al-khayshum atau dari janur hidung. Nah, kita coba bahas satu persatu. Kalau untuk huruf yang memiliki tempat keluar dari al-khayshum atau janur hidung ini, itu hurufnya berkaitan dengan huruf yang bersifat gunnah atau dengung. Nah, ada di sana huruf mim. Ini sifatnya gunnah ya. Dia biasanya terjadi apabila ada mim atau nun yang mati. Dia itu bersifat al-khayshum. Kemudian atau mim dan nun yang bertasdid, nah, dia juga akan bersifat al-khayshum. Coba kita cek ulang. Suaranya apa masih terdengar jelas? Jelas, Ustaz. Khalid, jelas. Yang lain? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Nah, sebenarnya kalau menurut saya yang terpenting itu adalah rekan-rekan bisa melafazkannya dengan benar. Kalau untuk mengetahui nama-namanya seperti tadi juga penting, tetapi lebih diutamakan di dalam prakteknya seperti itu. Karena seperti yang saya bilang, kalau makhorijul huruf itu sudah paham, sudah bisa, maka dapat dipastikan bacaan Al-Quran kita juga pasti benar. Dan menghindari yang namanya jali
atau kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Atau kita coba saja praktek. Karena saya yakin dari rekan-rekan semua ini, bacaan Al-Qurannya insya Allah sudah bisa ya. Ada yang ingin praktek satu orang, kita coba mendengarkan bacaan Al-Qurannya. Nanti kita koreksi sama-sama dan kita sama-sama belajar di sana. Kita coba evaluasi untuk makhrijul hurufnya bagaimana dan bagaimana tajwid di dalamnya. Ada kita minta beberapa orang untuk kajiannya di Iya, Tad. siapa? Mana tuh? Kolek, Tad. Kolek. Kholik. Ustaz. Tadi siapa? Nuri ya? Kenapa? Nuri Agustini. Ya, Tat. Oke. Siapa lagi? Baru 2 orang. Masih ada? Julia, Tat. Julia. Oke. Siapa lagi? Rocky Ramadhani, Tat. Rocky ya. Rocky, Nuri, Julia, dan M. Kholik. Siapa yang mau duluan? Silakan. Raise hand. Anatat. Julia. Oke. Julia ya. Julia. Setelah ini bersiap-siap Rocky. Kemudian yang ketiga saudari Nuri. Dan yang keempat saudara Kholik. Silakan siap-siap ya. Untuk mentahsinkan bacaannya. Nanti kita koreksi sama-sama. Nah, koreksi di sini bukan berarti mencari kesalahan, tetapi kita sama-sama belajar ya, mencari di mana titik kelemahan kita. Nah, setelah itu kita benahi sama-sama, kita perbaiki sama-sama. Jadi seperti itu. Jadi jangan beranggapan, Ustaz ini cari-cari kesalahan. Bukan. Kita tidak mencari kesalahan, tetapi kita ingin melihat di mana letak kelemahannya dan nanti sama-sama kita perbaiki seperti itu. Silakan yang pertama saudari Julia. Silakan buka Qur'annya surah Tunggu dicari dulu ya. Iqra halaman 4. Buka Al-Baqarah ayat 10 saja. Ya, silakan. Mulai, Tat. Ya, silakan mulai. Sebenarnya depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya, itu dari saudari Julia ya. Nanti kita koreksi ya. Silakan pembaca kedua. Rocky tadi. Ya, Ustaz. Mesti surat yang sama, kan? Surat yang sama.
بالله من الشيطان الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. Masya Allah, cocok di Imam. Masya Allah. Lanjut Ada dua. ke saudari Nuri Agustini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ya. Lanjut, Kholik. Nanti kita koreksi sama-sama ya. Baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun Tadi alhamdulillah bacaannya sudah bagus semua. Tapi ada beberanya tadi seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, tadi banyak rekan-rekan yang membaca gunnahnya tadi sedikit gitu, tapi ditambah sedikit supaya haknya dapat. Misalnya fi qulubihim maradun. Nah, di sana kan ada mim sukun, kemudian bertemu dengan mim lagi yang bertasydid gitu. Fi qulubihim maradun. Nah, itu pertama. Kemudian huruf do itu dommatain ya. Kemudian dia bertemu dengan huruf fa. Maka berlaku hukum ikhfa di sana. Nah, cara bacanya fi qulubihim maradun fadha. Maradun fadha. Nah, cara pelafazannya itu antara huruf nun dan huruf fa. Nah. Dun fadha. Dun fadha. Jadi mulut agak sedikit dilonggarkan. Nah, gitu. Fi qulubihim maradun fadha. Nah. Maradun faza. Nah, itu zanya yang tebal ya. Fazadahumullahu marada. Kemudian walahum adza. Nah, di sana ada mim mati. Mim sukun. Dia bertemu lagi dengan huruf ain. Hukumnya apa? Ada yang tahu? Mim Izhar mati syafawi dan huruf ain, ya, izhar syafawi. ya. Dia izhar syafawi ini dia terjadi apabila ada huruf mim yang sukun
bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan huruf ba. Nah, jikalau rekan-rekan bertemu dengan huruf yang seperti itu, mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Cara membacanya dia tidak boleh dengung, tetapi dia diperjelaskan. Nah, mana tadi? Walahum adza, walahum adza, walahum adza. Jadi jangan disamarkan ya, tapi dia dijelaskan di sana. Walahum adzabun. Nah, kemudian setelah itu adzabun. Nah, bun itu dia dhammatain juga. Bertemu dengan huruf alif. Hukumnya izhar. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Bima. Ada dhammatain bertemu dengan huruf ba. Hukumnya apa? Kholik, Resta Amelia. Iklab, iklab, iklab. Apa arti iklab? Apa arti dari iklab? Ayo. Menyamarkan. Lupa, Dan. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, Dan. Ya, boleh. Menukar ya. Menukar bunyi apa namanya? Itu kan tanwin dia ya. Tanwin bertemu dengan ba menjadi bunyi huruf mim. Walahum adzabun alimun bima. Tapi pengucapannya itu tidak boleh mulut ditutup, tidak boleh ya, tapi sedikit dibuka. Hampir sama atau sama dengan bacaan ikhfa syafawi dia. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi bacaannya sama dengan ikhfa syafawi. Mulut tidak boleh ditutup, tapi direnggangkan sedikit saja. Kemudian kanu ada huruf kaf yang sukun. Kaf termasuk dalam huruf hamas ya. Dia apa namanya? Berdesis sedikit. Yak. Jadi ada anginnya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Waktu kita juga sedikit lagi. Ada rekan-rekan? Nah, kalau tidak ada, kita anggap sudah paham semua ya. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, coba kita evaluasi terlebih dahulu. Untuk sifat huruf, tadi kan terbagi menjadi 5 ya. Setelah disederhanakan, terbagi menjadi 5. Sesuai dengan yang di kitab Ghayatul Marid fi ilmi tajwid pada halaman ke-153 itu sudah disederhanakan sifat atau karakter dari huruf itu terbagi menjadi 5 tingkatan. Ada yang masih ingat? Kalau ingat, Dan. Ya, silakan Lik. Sebutkan dengan bahasa Arabnya ya, seperti yang berkarakter kuat itu namanya al-huruful qawiyah. Kemudian yang berkarakteristik paling kuat apa namanya? Disebutkan juga ya. Silakan. Oke. Nah, yang pertama al-huruful qawiyah yang berkarakteristik yang kuat. Yang kedua al-huruful akwan, huruf yang yang paling kuat. Yang ketiga al-hurufun. Huruf yang berkarakteristik paling kuat apa namanya tadi? Al-hurufun akwan. Bukan akwan ya. Al-huruful aqwa.
Al-aqwa. Oke. Ya, al-huruful aqwa. Itu huruf yang berkarakteristik paling kuat. Ya. Terus yang ketiga, al-hurufun dhaifah. Huruf yang berkarakter lemah. Berkarakter lemah. Yang keempat, al-hurufun dhaiyah. Nah, coba diulang. Yang keempat, Al-huruful ad'af. oh ad'af. Al-huruful ad'af. Yang keempat, al-huruful ad'af. Huruf yang berkarakter sangat lemah. Yang kelima, mutawassilain. Huruf yang berkarakter sedang. Yang kelima itu huruf yang berkarakter sedang, namanya al-huruful mutawassithah. Mutawassithah. Ya. Ingat saja kata mutawassit, artinya sedang. Al-huruful mutawassithah, atau huruf yang berkarakter sedang. Lihat ya. Iya, Tad. Coba diulangi. Yang kelima tadi ya, huruf yang berkarakter sedang namanya al-huruful mutawassithah. Nah, itu dia. Terima kasih, Kholik. Kemudian untuk makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf tadi ada 5 ya. Ada yang bisa menyebutkan ulang? Dari mana saja? Penatat. Iya, silakan. Nuri Agustini. Yang pertama al-jauf, yaitu bagian rongga mulut dan ataupun rongga kerongkongan. Yang kedua al-haq, yaitu bagian tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, yaitu bagian lidah. Dan yang keempat asy-syafatain, yaitu asyafatain. Asyafatain, yaitu bagian bibir mulut. Dan yang terakhir Apa? Coba diulang. Asyafatain apa? bagian bibir mulut. 2 bibir ya kalau di sini. Ya. Dan yang Ya, lanjut. terakhir Yang terakhir yang kelima. al-khayshum, yaitu bagian hidung, rongga hidung. Ya, bacaannya masuk dalam hidung ya. Ya. Oke. Terima kasih rekan-rekan kami yang sudah berpartisipasi aktif. Nah, ingat ya, yang kami bilang pada awal sesi tadi, bagi peserta yang aktif saat kegiatan, baik itu di interaksinya secara langsung, baik dengan suara ataupun aktif di kolom chat dan kehadirannya full, insya Allah nanti akan ada 1 orang terpilih, insya Allah ya. Di akhir sesi nanti kita kasih bonus sebagai bentuk penghargaan EWA Gold ukuran 0,1 bagi yang aktif saja 1 orang. Insya Allah ada sponsornya. Tan, sponsor dari saya, Tan. Ya. Saya kasih hadiah juga lah, Tan. Lukisan kayak. Dari Kholik juga ya. Lukis bakar. Hadiah untuk yang paling aktif nanti lukisan ya. Lukis bakar. Ini pengusaha juga beliau ini. Di bidang lukis bakar. Nanti kita berikan sebagai bentuk penghargaan untuk rekan-rekan kita yang memang benar-benar aktif selama kegiatan. Seperti itu. Dikarenakan waktu kita sudah habis, kita tutup untuk kegiatan hari ini. Dan insya Allah akan kita sambung hari Sabtu ya, kalau tidak ada halangan. Nanti diinfokan lagi via grup. Insya Allah pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang hukum-hukum nun mati dan
mim mati. Nah, kita coba jikalau pertemuan selanjutnya ini, pertemuan ketiga, rekan-rekan semua sudah fasih, akan kita evaluasi ya, karena tadi juga ada sudah beberapa orang, ada 4 orang rekan kita yang membaca Al-Quran sudah bagus. Kalau rata-rata pesertanya seperti itu, insya Allah pada minggu depannya lagi akan kita langsungkan untuk kegiatan tahfiz metode 10 jari. Nah, sebenarnya pada awalnya kami ingin membuat kegiatan tahfiz, tapi atas dasar pertimbangan takutnya peserta ada yang tahsinnya belum terlalu bagus, sehingga nanti akan menyulitkan di tahfiz. Tetapi setelah kita evaluasi, alhamdulillah setelah tadi ada 4 orang bacaannya sudah bagus, berarti insya Allah sudah bisa ya. Tapi tetap kita evaluasi di pertemuan setelah ini, kalau memang dari kesemua peserta bacaannya sudah bagus, akan kita lanjutkan dengan pembelajaran tahfiz metode 10 jari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Ahmad Junaidi. Nah, seperti itu. Lebih kurang mohon maaf untuk kegiatan hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan kita. Saya mohon maaf jikalau terdapat kesalahan dan kekhilafan selama proses kegiatan ini. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon kepada rekan-rekan semua untuk dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay, baru nampak. Yang udah selesai screenshot boleh meninggalkan ruangan Zoom. Tat, boleh nanya enggak? Ya, silakan tanya aja. Masih boleh daftar kegiatan ini, Tat? Soalnya ada kawan yang mau ikut. Yes. Jelas suaranya ya? Nah, ini informasi. Karena kegiatan kita sudah berjalan lama. Nah, kira-kira rekan-rekannya yang ingin mendaftar tadi, keadaan tahsinnya bagaimana? Sudah bagus atau seperti apa? Insya Allah, Tat. Nah, kalau memang tahsinnya sudah bisa, silakan daftarkan saja. Karena kan kita khawatir nanti kalau tahsinnya masih belum maksimal, takutnya nanti dia kesulitan di menghafal nanti. Di pelatihan menghafal metode 10 jari nanti dia kesulitan. Akan tetapi kalau memang kawan-kawannya bacaannya sudah bagus, silakan daftarkan saja. Insya Allah kami akan menampung lagi ya untuk pendaftarnya. Nanti silakan hubungi admin ya, saudari
Saudara kita, operator Bang Andika. Silakan hubungi beliau untuk pendaftarannya. Dan nanti akan kita bagikan juga link WA group untuk mempermudah akses nanti. Seperti itu. Jadi silakan ya, ajak sebanyak mungkin rekan-rekan yang lain untuk ikut kegiatan ini. Nah, seperti itu. Oke, Tat, makasih informasinya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti materi hari ini. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meeting selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.